Halo, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dita Julia dengan nomor induk mahasiswa 2103869. Saya dari jurusan Pendidikan Geografi kelas 1A FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk memenuhi tugas mata kuliah meteorologi dan klimatologi, dalam kesempatan kali ini, saya akan berbagi sedikit ilmu tentang intensitas cahaya matahari. Sebelum pada pokok pembahasan inti, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu perihal kata intensitas dan cahaya matahari itu sendiri. Apa itu intensitas? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, intensitas dapat diartikan sebagai keadaan tingkatan atau ukuran intensnya, seperti besar kecil atau panjang pendek. Lalu, apa itu cahaya matahari? Cahaya matahari merupakan sinar yang berasal dari matahari itu sendiri. Maka, dapat kita tarik kesimpulan bahwa intensitas cahaya matahari ini adalah besar kecilnya sudut datang sinar matahari pada permukaan bumi. Intensitas cahaya matahari pada setiap daerah berbeda-beda. Untuk di Indonesia sendiri, rata-rata intensitas harian cahaya sinar matahari sekitar 4,8 kWh per meter persegi. Perbedaan intensitas cahaya matahari ini dapat dipengaruhi oleh rotasi dan revolusi bumi. Mengapa demikian? Ketika bumi bergerak melakukan rotasi dan revolusi, maka pancaran penyinaran matahari akan berbeda-beda, baik dalam lama waktu penyinarannya ataupun waktu penyinarannya itu sendiri, menjadikan bumi sebagai objek dari penyinaran tersebut mengalami perbedaan di daerah-daerahnya. Intensitas cahaya matahari ini pula menjadi salah satu unsur yang mempengaruhi cuaca dan iklim. Sebagai contoh, yaitu pemanasan global atau global warming. Meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi adalah akibat dari meningkatnya emisi gas rumah kaca dan pembakaran bahan bakar fosil di atmosfer, yang berakibat pada semakin besarnya lubang pada lapisan ozon. Dengan lubang yang semakin membesar pada lapisan ozon, maka intensitas cahaya matahari akan lebih besar dan meningkatkan suhu rata-rata di permukaan bumi. Kendati demikian, banyak sekali manfaat yang dapat dirasakan dari intensitas atau penyinaran cahaya matahari ini, baik untuk manusia, tumbuhan, bahkan hewan. Manfaat bagi manusia itu sendiri dapat saya contohkan ke dalam dua hal. Yang pertama adalah sebagai proses menghasilkan vitamin D, dan yang kedua sebagai pembangkit listrik tenaga surya.
Dalam proses pembentukan vitamin D ini, diawali dengan paparan sinar ultraviolet matahari pada kulit manusia yang akan memicu sintesis vitamin D. Ginjal dan hati kemudian mengubahnya menjadi vitamin D aktif yang dapat digunakan tubuh untuk meningkatkan peresapan kalsium dan kesehatan tulang. Lalu, untuk pembangkit listrik tenaga surya sendiri, biasanya akan dibuat panel-panel surya di atas bangunan atau rumah-rumah yang kemudian akan menyerap panas dari matahari dan diubah menjadi listrik. Manfaat kedua yaitu bagi tumbuhan. Tumbuhan biasanya memanfaatkan pancaran sinar matahari untuk membantu proses fotosintesis. Proses fotosintesis ini biasanya diawali dengan tumbuhan yang akan menyerap cahaya matahari untuk kemudian dirubah menjadi glukosa yang akan membantu dalam kelangsungan hidupnya. Manfaat yang terakhir yaitu bagi hewan. Hewan biasanya memanfaatkan pancaran sinar matahari untuk membantu dirinya beradaptasi dengan lingkungannya. Seperti membantu menyediakan makanan dan oksigen yang dihasilkan oleh tanaman atau menghangatkan tubuh dan juga untuk membantu mencerna makanan. Kemudian, untuk alat yang digunakan dalam pengukuran intensitas cahaya matahari yang saya temukan ada dua macam. Yang pertama yaitu luxmeter atau lightimeter. Biasanya digunakan di bidang fotografi, yaitu untuk menentukan exposure yang tepat untuk mengambil foto. Dalam penggunaan alat ini, biasanya diberikan kecepatan film dan kecepatan rana. Alat ini akan menunjukkan f-stop yang akan memberikan sebuah pembukaan yang netral. Yang kedua adalah spektrofotometer, pengukuran intensitas cahaya pada panjang gelombang tertentu dan melewati sebuah materi dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada suatu objek kaca atau kuarsa yang disebut kupet. Sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin lebih mengetahui tentang intensitas cahaya matahari. Terima kasih.